Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, manusia yang hidup di dunia sudah digariskan takdirnya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci. Semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh, kehidupan dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ingatkah kita jika pernah melakukan perjanjian dengan Allah? Sudah pasti tidak akan ada satu manusia pun di muka bumi ini yang dapat mengingatnya. Lantas, apa isi perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, manusia sejatinya membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian tersebut adalah tentang keberimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi ini. Para rasul pun juga tak lepas dari perjanjian kepada Allah. Seluruh rasul yang diturunkan Allah ke dunia diutus untuk mengingatkan janji tersebut. Perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terekam dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan.'" Ayat ini menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah merupakan sebuah peringatan dan pengingatan kepada kaum kafir yang terus-menerus tidak mau beriman. Padahal sudah banyak bukti secara nyata dan jelas diungkapkan. Mulai dari ayat-ayat qauliyah hingga ayat kauniyahnya telah ditunjukkan. Sebagai informasi, ayat qauliyah adalah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wahyunya yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun ayat kauniyah berarti ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Lalu dalam firman-Nya tersebut, Allah berhujjah dengan mengingatkan kembali janji dan kesaksian mereka ketika mereka dikeluarkan dari sulbi Adam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah mengambil perjanjian dari sulbi Adam di Nu'man pada hari Arafah. Lalu dari tulang punggungnya Allah mengeluarkan seluruh keturunan yang Ia ciptakan. Lalu Allah tebarkan di hadapannya, kemudian Allah berbicara langsung, 'Bukankah aku ini Rabbmu?' Mereka menjawab, 'Benar, engkau Rabb kami. Kami bersaksi.'" Kesaksian manusia yang telah dijadikan perjanjian oleh Allah berlaku selama di dunia hingga datangnya hari kiamat. Meskipun perjanjian itu terjadi ketika manusia keluar dari sulbi Adam, perjanjian ini berlaku bagi semua keturunannya secara individu. Sesuai dengan keterangan Muhammad Sal dalam tafsir Al-Tasuri bahwa tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia. Lantas, mengapa kemudian manusia ingkar janji, menyimpang, dan kufur? Itulah sifat manusia. Mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rabb mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu. Dalam surat Al-Hadid ayat 8 dijelaskan mengenai keberimanan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang yang beriman." Menurut penafsiran Al-Mahali dan As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain,
Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah mengambil janji manusia ketika di alam arwah. Janji mengenai persaksian manusia atas robnya telah diterangkan sebelumnya pada surat Al-A'raf. Isi perjanjian tersebut adalah menyangkut keimanan mereka kepada Allah. Persaksian manusia ketika di alam arwah ini membuat akibat untuk terus beriman kepada Allah. Namun, karena sifat manusia yang pelupa, ketika mereka berada di dunia yang penuh kemewahan semu, mereka menjadi ingkar. Sementara itu, latar belakang orang tua juga menjadi faktor lupa manusia terhadap janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam sebuah hadis, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Berdasarkan penjelasan hadis-hadis, setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka seluruh anak cucunya hingga hari kiamat keluar dari tulang sulbinya dalam bentuk debu yang sangat halus. Tidak ubahnya seperti semut-semut yang keluar dari sarangnya. Lalu mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuasanya, mereka mengakui rububiyah Allah. Rububiyah artinya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat pencipta dan pengatur alam semesta. Kemudian setelah itu mereka semua kembali lagi ke sulbi Adam. Berikutnya secara bertahap mereka datang ke dunia ini. Alam ini dinamakan alam dzar dan perjanjian itu dinamakan perjanjian Alastu atau bukankah aku. Imam Ja'far Shadiq berkata, sebagian anak cucu Adam di alam dzar berikrar dengan lidah, namun mereka tidak mempunyai iman kolbi. Yang dimaksud alam dzar ialah perjanjian fitrah, yaitu ketika anak cucu Adam keluar dari tulang sulbi ayah, masuk ke dalam rahim ibu berupa sel-sel. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan fitrah tauhid dan fitrah mencari kebenaran dalam diri mereka. Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya tentang fitrah, beliau menjawab, fitrah itu adalah alam dzar. Selain janji manusia pada umumnya mengenai persaksian dan keberimanan, Allah pun mengambil janji kepada Rasul. Janji para Rasul ini direkam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. At-Tabari dalam tafsir Tabari menjelaskan perjanjian para nabi pada ayat tersebut bukan berkenaan mengenai keimanan seperti janji manusia pada umumnya. Janji para rasul tersebut terkait persoalan untuk saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain, penyampaian risalah, serta tugas-tugas kenabian yang lain. At-Tabari mengungkapkan riwayat yang lain bahwa janji tersebut adalah tentang pertama kalinya Nabi Muhammad diciptakan, namun yang paling terakhir diutus. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang isi perjanjian kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui isi perjanjian tersebut, seharusnya tidak ada keraguan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang kita sembah, dan secara tak langsung manusia juga berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, dan tidak meminta kepada selainnya. Sifat manusia yang lupa merupakan pangkal dari ketidakberimanan kepada Allah ketika di dunia. Namun diutusnya para rasul oleh Allah dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan janji manusia dulu. Begitu sayangnya Allah kepada manusia hingga ia mengirimkan banyak bukti untuk mengingatkan kembali manusia akan janjinya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.